Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan bawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari ketiga bacaan hari ini, di bacaan pertama dan bacaan kedua, kita mendengarkan bagaimana kisah soal perjalanan di padang gurun oleh orang-orang Israel. Pada bacaan pertama, Musa yang dipanggil untuk mengantar orang Israel keluar dari Mesir, dan yang bacaan kedua kita mendengarkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyamakan peziarahan umat beriman dengan peziarahan orang Israel di padang gurun. Dan dalam permenungan saya, kadangkala memang perjalanan hidup kita itu seperti perjalanan orang-orang Israel di padang gurun. Bapak, Ibu, suster, bruder bisa membaca kisah lengkapnya di kitab Keluaran sampai dengan kitab Ulangan. Itu komplit perjalanannya. Kalau kita ingat ketika mereka keluar dari Mesir itu semangat sekali, mau keluar dari Mesir, hore gitu ya. Lalu mereka bersuka cita, joget-joget. Kalau dalam film Musa itu joget-joget dan lain sebagainya. Tetapi begitu mendapatkan dikejar tentara Mesir, sudah mulai berteriak-teriak, "Apakah kamu mau membunuh kami di sini? Lebih baik kami mati di Mesir," dan sebagainya. Lalu terjadi mujizat, seneng lagi, joget-joget lagi. Lalu di padang sampai ke Gunung Sinai. Musa pergi ke puncak Gunung Sinai, lalu lama nggak turun-turun, mereka mulai membuat patung lembu tuangan. Lalu mulai menyembah patung lembu itu dan seterusnya. Lalu bertobat lagi. Mau sampai tanah terjanji saja, kan orang Israel itu kan 40 tahun di padang gurun. Tetapi kalau kita lihat kisahnya, sebenarnya mereka itu sudah mau sampai. Tetapi ketika ada pengintai-pengintai melihat, aduh, di sana itu banyak raksasa, di sana itu banyak ini dan lain sebagainya, lalu mereka nggak berani milih balik lagi mau ke Mesir. Lalu akhirnya keliling-keliling lagi. Nanti dibaca ya, ada itu kisahnya itu di Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Terus begitu berulang. Ya kan ini sama seperti kita kan. Ada saatnya kita itu semangat untuk mengikuti kehendak Tuhan, joget-joget atau joget-joget apa ya maksudnya? Kalau mau dibaptis itu kan semangat, siap dibaptis, siap menjadi pengikut Kristus, siap menderita, siap. Nanti pas mengalami penderitaan tenan, Tuhan
mengapa ini terjadi padaku? Aku sudah ikut, ya kadang-kala kan seperti itu, terjadi seperti itu, lalu mulai imannya goncang dan lain sebagainya. Tapi nanti pada suatu titik lagi, semangat lagi. Wah, Tuhan hadir dalam Ekaristi. Aku sungguh menemukannya. Ekaristi itu sumber semuanya. Pulang, duh utangnya kok seono. Nah, mulai pusing lagi dan lain sebagainya. Itu sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel di padang gurun. Semangat, lalu mulai kendor, dan akhirnya mereka meragukan Tuhan, dan akhirnya mulai berbuat dosa. Nah, itu sama seperti kita juga, kadangkala dalam semangat kita mengikuti Tuhan juga terjadi hal seperti itu. Tetapi kita harus bersyukur karena jenengan, saya itu dipanggil untuk mengikuti Tuhan, untuk menghasilkan buah dengan caranya masing-masing. Itu hal pertama yang harus kita syukuri. Meskipun kita dalam perjuangan ya, kadang semangat, kadang kendor, kadang berdosa, kadang tidak, dan lain sebagainya. Dan yang harus disyukuri lagi adalah Tuhan itu memberikan waktu untuk kita menghasilkan buah. Seperti yang ada dalam bacaan Injil tadi. Pengurus kebun itu mengatakan, biar ku pupuk, ku cangkuli, siapa tahu pohon ara ini akan berbuah. Itu kan bagi saya secara pribadi menggembirakan, karena kita diajak untuk terus berupaya menjadi lebih baik sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak sak-det-sak-nyet itu apa ya bahasa Indonesia nih? Ya sak-det-sak-nyet aku ora nemu. Intinya itu kalau nggak berbuah nggak langsung ditebang gitu loh, tapi masih diberi kesempatan untuk berbuah, sama seperti kita. Dosa, ngaku dosa, dosa lagi, ngaku dosa lagi. Ya nggak apa-apa toh kayak gitu. Papa atau enggak sih itu? Atau mama? Papa. Maksudnya adalah kita kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita masih diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Jatuh lagi, berusaha lagi, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemarin pada awal masa Prapaskah saya mengatakan ada satu hal yang ingin kita ubah dalam masa Prapaskah ini apa. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, suster bruder, motivasinya apa, pengen berubah menjadi lebih baik dalam hal apa. Karena apa? Kita diajak untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang ini tidak mudah. Kadang mengubah kebiasaan itu kan tidak mudah. Misalnya kita seorang yang mudah emosionalnya labil begitu ya. Untuk berusaha menjadi lebih baik memang tidak mudah. Contohnya seperti itu. Mungkin juga kebiasaan-kebiasaan kecil saja kadangkala susah kok kita ubah. Misalnya saya itu kalau makan cepet karena kayak sedotan ya loh, langsung karena dulu sekolahnya jauh, makanya makannya harus cepet-cepet. Sampai sekarang nggak bisa kalau disuruh Romo mbok makannya pelan-pelan, dikunyah 32 kali. Nggak bisa karena sudah kebiasaan. Itu baru kebiasaan soal yang sederhana menurut saya, tetapi kebiasaan yang mungkin kita sudah lama melakukannya dan belum baik, lalu mau kita ubah menjadi lebih baik, kita tidak mudah untuk melakukannya. Kenapa saya katakan itu? Karena hidup kita itu penuh dengan kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Kalau kita mengembangkan kebiasaan baik, kebiasaan itu yang akan terus muncul. Kalau kita mengembangkan kebiasaan buruk, kebiasaan itu yang terus muncul. Kan sehari-hari kita sudah seperti itu toh. Kalau bangun pagi, kaki mana dulu yang diangkat? Kalau mandi, nyiduke berapa kali? Itu kan sesuai kebiasaan toh. Makanya kadangkala saya pernah itu di warung baru makan lalu mendengar ada yang ngobrol itu, saya mendengar kata anjing itu 20 kali. Iki kiri endi dalam arti saya itu. Karena kebiasaan saja, karena kebiasaan dengan mudah langsung gitu. Makanya kalau Romo ya misuwe ya berkah dalem. Mungkin enggak juga. Tapi maksudnya adalah itu kebiasaan. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menghasilkan buah, dan itu merupakan tantangan kita untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita sehari-hari. Apakah mudah? Dari awal saya katakan tidak. Kadang kita itu semangat,
kadang kendor, kadang kita semangat lagi, kendor lagi, berdosa lagi, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita syukuri, Tuhan memberi waktu. Dan Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah, memberi waktu. Jawaban kita apa? Mau nggak menjadi lebih baik? Mau nggak menumbuhkan kebiasaan baik? Atau kita tetap sama saja, Allah gini-gini aja lah Romo, wong wis apik kok, dalam arti tertentu. Kadangkala kita jatuh dalam sikap seperti itu, padahal Tuhan mengajak kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan lebih baik. Maka Bapak Ibu, suster Buder, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa jawaban kita akan kehendak Tuhan, akan pribadi yang lebih baik dalam hidup sehari-hari? Apa jawaban kita? Mari kita renungkan, kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan